Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi kami beberapa minggu kemarin. Namun sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri serta teman-teman. Saya Lutfi Fatahuddin. Saya Muhammad Iswaidin. Saya Ali Ainal Abidin. Saya Dani Prasetyo. Saya Dani Ari Prasetyo. Di sini kami akan mempresentasikan type and categories of type. Tipografi adalah tata huruf yang merupakan suatu teknik manipulasi huruf dengan mengatur penyebarannya pada suatu bidang yang tersedia untuk membuat kesan tertentu dengan tujuan kenyamanan semaksimal mungkin pada saat membacakannya, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh, sehingga maksud dan arti dari tulisan dapat tersampaikan dengan sangat baik secara virtual kepada baca. Menurut Roy Rower 1971, pengertian tipografi sendiri memiliki pengertian sangat luas yang mencakup penyusunan dan bentuk halaman atau setiap bahan cetak. Tipografi dapat juga diartikan pemilihan, penataan, dan berbagai hal yang berhubungan dengan pengaturan baris-baris serta susunan huruf types. Tidak termasuk dalamnya bentuk ilustrasi dan unsur-unsur yang baik yang bukan susunan huruf pada halaman cetak. Teknik tipografi tidak terbatas pada pemilihan jenis huruf saja, ukuran huruf, bentuk tipografi, ataupun kecocokan dengan tema, tetapi meliputi juga pengaturan tata letak vertikal, horizontal pada area desain. Teknik tipografi telah digunakan berbagai bidang seperti desain web, desain grafis, desain produk, majalah, undangan, percetakan, dan lain-lain. Type adalah blok bangunan dasar dari setiap cetakan halaman Ovientis. Dalam kehidupan biasanya ada lebih dari satu unsur yang tertera pada sebuah halaman. Bahkan sebuah dokumen terbentuk tubuh yang sederhana. Biasanya membuat kepala atau subjudul atau setidaknya nomor halamannya. Di antaranya, hubungan yang harmonis terjadi jika Anda hanya menggunakan satu tipe keluarga. Hubungan yang saling bertentangan terjadi sewaktu Anda menggabungkan satu huruf. Hubungan yang harmonis terjadi jika Anda hanya menggunakan satu tipe keluarga tanpa banyak ragam gaya, ukuran, berat, dan sebagainya. Mudah untuk menjaga agar halaman tersebut tetap selaras dan susunan halamannya cenderung tampak terang dan agak formal atau membosankan. Hubungan yang saling bertentangan terjadi sewaktu Anda menggunakan huruf-huruf yang memiliki gaya yang sama, ukuran, berat, dan sebagainya. Pada persamaan kemiringan tersebut tidak muncul karena ada trik visual tersebut tidak sama atau koordinatif, tapi ada lagi kontras yang berbeda sehingga saling bertentangan. Hubungan yang bertolak belakang terjadi sewaktu Anda menggunakan huruf-huruf dan elemen yang terpisah yang jelas berbeda. Dari satu sama lain, desain umumnya memiliki banyak kontras yang dibangun dan perbandingan ditandaskan. Nah, sebelumnya kan tadi type and left sudah dilanjutkan oleh telah dijelaskan oleh teman saya. Nah, saya akan menjelaskan type and left tentang concord, conflict, dan kontras. Yang pertama concord. Nah, kalian bisa lihat contohnya di monitor di sini. Concord sebuah desain tipografi bersifat harmonis apabila pada sebuah halaman page atau font yang digunakan memiliki ketebalan yang sama, bahkan bordernya juga memiliki ketebalan yang sama, sehingga menciptakan kelarasan atau harmonis. Nah, contohnya kan di sini sudah ada. Contohnya di sini ada tulisan hello, my name is, dan bla bla bla, di situ ada bawah. Huruf yang tebal di sini dikombinasikan dengan border yang tebal pula. Bahkan garis setelah kalimat juga menciptakan kelarasan yang harmoni di sini. Jadi itu adalah contoh yang concord. Nah, untuk selanjutnya adalah konflik. Di sini ada contoh konflik.
Di sini ada beberapa tulisan yang hampir sama yang seperti di atas. Penjelasan konflik adalah desain dapat bersifat konflik apabila pada suatu halaman atau page terdapat huruf yang ketebalannya berbeda. Di sini ada ketebalan berbeda nih antara WhatsApp dan My Name Is. Lihat pada huruf A dan T di sini. Di judul dan barisnya selanjutnya, mereka serupa namun tak sama. Tebal border tidak sama dengan garis setelah kalimat sehingga menciptakan konflik pada desain. Nah, untuk selanjutnya adalah kontras. Di sini ada kontras. Kontras adalah untuk menghindari unsur-unsur pada halaman yang serupa. Jika elemen jenis warna ukuran tebal, garis bentuk ruang dan lain-lain, maka buatlah sangat berbeda. Kontras merupakan gaya tarik visual melihat halaman di tempat pertama. Jadi kalau kontras di bawah ini menyebabkan penurunan minat atau pengguna. Kontras adalah elemen penting dari desain grafis. Penekanan pada daerah-daerah tertentu untuk memberikan traksi dan beragam variasi desain. Hampir dalam setiap disiplin terkait dengan rasa keindahan selalu memberikan kontras yang membuat desain tertentu memiliki rasa yang berbeda. Di sini ada contoh kontras. Di sini ada tulisan Di sini ada tulisan hello. Nah, di kontras ini pada contoh di sini terjadi di atas terjadi karena judul hello sangat tebal dan kalimat di bawahnya tidak terlalu tebal. Yang dimaksud ini hello ini yang tebal. Dan yang tipis itu yang di bawah ini, yang tulisan My Name Is dan yang di bawahnya. Dan di sini tebal karena dia menggunakan kontras yang agak tebal dan yang sini agak tipis. Jadi kontras pada contoh di atas karena judul hello sangat tebal dan kalimat di bawahnya tidak terlalu tebal, serta border yang lebih tebal. Border itu yang kotak ini. Yang kotak di sini adalah border. Border yang lebih tebal dan kalimat di bawah judul. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Rizky di kategori tipografi, yaitu dalam beberapa literatur tipografi, font dapat digolongkan dalam beberapa kategori yang berguna untuk memudahkan mengidentifikasi jenis huruf. Di makalah ini kami akan membahas 6 kategori seperti di bawah ini. Mari fokus ke 6 tipografi di bawah ini, yaitu ada old style, modern, slab serif, sans serif, script, dan dekoratif. Untuk old style yaitu huruf serif old style dibuat berdasarkan prasasti Romawi kuno dan dikembangkan oleh tipografi era Renaissance untuk menggantikan jenis black letter. Jenis font untuk huruf ini umumnya ditandai dengan kontras yang rendah antara stroke, tebal, dan tipis. Serif berbentuk sudut lancip dan sumbu simetri yang miring ke kiri. Contoh font yang dimaksud kategori serif old style adalah antara lain adalah Bembo, Garamond, Gaudi, Palatino, dan Times. Bisa kita lihat contohnya di sini old style. Lalu selanjutnya ada modern. Huruf serif modern memiliki karakteristik yang bertolak belakang dengan old style. Font ini memiliki kontras stroke yang tinggi, serif yang horizontal, dan sumbu simetri yang tegak lurus. Font yang tinggi, serif yang horizontal, dan sumbu simetri yang tegak lurus. Font yang termasuk jenis serif modern antara lain Bodoni, Didot, dan modern nomor 20. Lalu selanjutnya ada slab serif. Slab serif yaitu kelompok huruf slab serif ditandai dengan serif yang tebal, bahkan sangat tebal. Masa kemunculan jenis huruf ini bervariasi dan ikut menandai kemunculan huruf-huruf yang berfungsi lebih tepat sebagai penarik perhatian, yaitu sebagai header atau dan lain-lain. Jelas dari masalah ini adalah memadati seluruh surat. Serif memiliki sedikit atau tidak ada tebal transaksi tipis. Dikenal dengan sebutan lain sebagai slab serif pada abad ke-19 karena sirip atau kait dan garisnya memiliki ketebalan yang sama. Jika dilihat seperti papan, font ini telah dikenal sebagai antik dan Egyptian. Dan beberapa nama font dari jenis ini mencerminkan pengaruh Mesir, Kairo, Karnak, Memphis, dan lain-lain. Seri slab sangat baik digunakan untuk membuat judul, namun tidak baik untuk keterbacaan bila digunakan sebagai hard copy. Jenis font slab serif diantaranya adalah satu beton, Aachen, Calvert, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sans serif. Sans serif jenis huruf berciri sans serif yang artinya tanpa serif mulai muncul pada tahun 1816 pakai display tip.
dan sangat tidak populer di masyarakat karena pada saat itu dianggap tidak trendy sehingga dinamakan grotesque yang artinya lucu atau aneh. Sans serif dibagi lagi menjadi 3 kelompok yaitu grotesque, geometrik, humanis. Sans serif yang muncul sebelum abad 20 masuk dalam golongan grotesque. Contoh Helvetica, Universe, Accident, Grotesque. Geometrik sans serif memiliki bentuk yang geometris mendekati bentuk-bentuk dasar basic shape seperti segi 4, segitiga, dan lingkaran. Mengekspresikan masyarakat industri dan mekanis, sedangkan huruf humanis berkesan lebih natural dibandingkan dengan grotesque dan geometrik. Terdapat 3 ciri utama dari huruf sans serif yaitu 1. Garis melengkung berbentuk square atau persegi. 2. Terdapat perbedaan kontras yang halus. 3. Bentuk mendekati penekanan ke arah garis vertikal. Yang selanjutnya ada script, merupakan goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkan adalah sifat pribadi dan akrab. Selanjutnya ada dekoratif. Huruf dekoratif memiliki ciri yang mudah untuk dikenali. Setiap jenis huruf memiliki karakteristik individu dan ciri khas. Penggunaannya dimaksudkan untuk menekankan konten publikasi, menciptakan sebuah tampilan yang memiliki nilai tambah. Font ini biasanya digunakan dalam iklan karena sifatnya yang menarik perhatian. Font yang termasuk kategori huruf dekoratif antara lain yaitu Jokerman, Papyrus, Ravi, Showcard, Gothic, dan Snap. Selanjutnya, yang terakhir saya akan menjelaskan contoh kasus tap and left di kehidupan sehari-hari. Pengertian tab sendiri yaitu blok bangunan dasar setiap cetakan pack efisien, menarik, dan kadang-kadang benar-benar penting untuk halaman desain. Nah, yang dimaksud dengan blok bangunan dasar di sini yaitu tulisan-tulisan yang saling bersusunan sehingga membentuk sebuah huruf atau piksel yang tersusun secara rapi yang membentuk sebuah huruf menjadi kalimat cetakan packet efisien pada pembuatan iklan atau semacam banner iklan yang ada di blog atau yang lainnya, sehingga hasil dari cetakan tersebut bisa menarik setelah dikombinasikan dengan background yang akan dibuat. Memang kadang-kadang ada yang menganggap benar-benar penting dan ada yang menganggap juga mengganggu sekitar. Bisa dilihat contohnya di atas pengertian tab and left. Kemudian contoh kasus categories of type di kehidupan sehari-hari yaitu kategori of type merupakan macam-macam jenis huruf yang digunakan pada macam-macam desain yang akan dipasang agar desain tersebut memiliki daya tarik sendiri. Tidak hanya menggunakan 1 atau 2 font saja yang digunakan oleh desainer untuk membuat desainnya, tetapi menggunakan beribu font pilihan, entah itu tebal miring, bergaris bawah, atau dengan variasi font yang lebih disukai dengan si pembaca. Contohnya bisa dilihat di bawah pengertian kategori of type. Nah, kesimpulan macam kesimpulan. Begitulah penjelasan dari bab type and categories of type dari teman-teman saya. Tapi sebelum saya tutup, saya akan sedikit membacakan kesimpulan penggunaan desain tipografi dalam sebuah karya desain komunikasi visual dapat memperkuat keberhasilan karya tersebut dalam berkomunikasi, namun dapat juga menjatuhkan kualitas desain apabila tidak dipergunakan dengan tepat. Ini digunakan huruf memiliki psikologi tersendiri bagi pembacanya. Dalam
tiap jenis huruf terdapat struktural tersendiri yang sangat terpengaruh dalam kenyamanan membaca. Dengan begitu, biasanya pengaruh tipografi dalam keberhasilan sebuah karya desain. Maka sangat penting bagi desainer untuk mengenal lebih baik akan tipografi sehingga dapat mendukung hasil karya desain yang dimilikinya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada pertanyaan bisa dituliskan pada kolom komentar di bawah nanti. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.